Ada sebuah cerita pria misterius di bawah lampu jalan. Ya, kalian semua bisa membayangkan terbangun di tengah malam dan mengintip keluar jendela dan melihat mobil berlalu lalang. Atau jika benar-benar larut malam, di saat kalian tidak melihat apapun kecuali jalan yang kosong dan gelap. Jika kalian beruntung, maka harusnya di depan rumah ada lampu penerang untuk menerangi jalan bagi karyawan-karyawan yang pulang larut malam atau sesekali jiwa yang hilang. Sedangkan saya tidak beruntung. Suatu malam saya terbangun dan bagaikan anak-anak hiperaktif yang tidak bisa langsung tidur. Saya menetap ke luar jendela dan mengawasi jalan. Saya bilang mengawasi karena saya sepertinya tidak pernah menatap ketika saya masih kecil. Menatap hanya terpaku pada suatu tanpa memproses apa yang dilihat di lain sisi. Mengawasi berarti mencoba menganalisis sesuatu yang berada di pandangan. Saya menyukai pandangan jendela kamar saya karena posisi rumah saya berada di ujung jalan yang melengkung. Arah belokan jendela saya berada di lantai pertama dan menghadap ke jalan. Mobil-mobil yang berlalu lalang tidak pernah mengganggu saya, namun kali ini sesuatu telah mengusik saya. Dan ketika saya sedang mengawasi jalan, saya melihat sesuatu yang aneh. Biasanya deretan lampu-lampu penerang jalan akan menyinari sepanjang jalan, menyinari aspal hitam untuk mewanti-wanti pengemudi adanya selokan di depan rumah saya itu. Namun kali ini berada, awalnya tidak paham, namun kemudian saya melihatnya. Sekitar 2 lampu jalan di bawah sana, ada seorang yang berdiri di bawah lampu, seolah-olah dia ingin melarikan diri dari kegelapan dan mendapat cahaya jingga. Pucat punggungnya membelakangi saya. Dia melihat jalan sama seperti yang saya lakukan. Ini lumayan aneh. Soalnya ada halte bus di ujung jalan yang biasanya orang-orang dapat menunggu di situ dan juga sekaligus tempat berteduh dari hujan. Tapi pria ini hanya berdiri di bawah cahaya dan tidak melakukan apa-apa selain menetap. Dia mengenakan kopi fedora hitam dan jas dengan sepatu mengkilap yang cocok dalam cahaya lampu. Yang lebih aneh lagi adalah dia tidak membawa apapun dengannya, sehingga aku tidak tahu apakah dia sedang menunggu seseorang atau hanya bersikap aneh. Saya bertanya-tanya sekarang jam berapa, dan dengan cepat melihat jam ternyata sudah jam 2 pukul 3. Ini membuat saya sedikit takut ketika melihat orang asing di jalan, entah menunggu seseorang ataupun tidak melakukan apa-apa. Aku memperhatikannya dengan saksama, menunggunya bergerak atau melakukan sesuatu apa saja. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Saya harus memperhatikannya hampir selama setengah jam atau lebih. Waktu itu saya ingin menyerah dan berbalik ke tempat tidur. Namun tiba-tiba ada gerakan. Sebuah mobil datang. Ini semakin aneh. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, orang-orang kadang-kadang tersesat atau bekerja larut malam di area ini, dan kemudian sesuatu terjadi. Kejadian yang membuat mengapa kalian sedang membaca cerita ini sekarang. Mobil itu datang dan berhenti di tengah jalan, tetapi di samping pria itu lampu depan mobil dimatikan sehingga pengemudi tidak akan mengusik siapapun. Pintu mobil di sisi terbuka untuk pria misterius itu masuk. Namun sebelum dia berjalan masuk, dia tiba-tiba berbalik dan menatap saya. Dan saya yakin dia tahu saya sedang mengawasinya. Dia menatap lurus ke arahku. Memang posisi dia terlalu jauh bagi saya untuk melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dia cukup dekat untuk saya bisa mengatakan bahwa dia sedang menatap ke arah saya.
dan aku cepat-cepat menunduk dan bersembunyi di balik selimut sesuai dengan mindset anak kecil. Pada umumnya, saya waktu itu berasumsi bahwa berlindung dalam selimut bisa terhindar dari segala monster jahat yang mencoba untuk mendatangi saya.